jauh sebelum peradaban modern mengenal sains dan teknologi. Kitab Kejadian pasal 6 mencatat sebuah retakan dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa yang hampir tak masuk akal. Dunia sebelum air bah bukanlah tempat yang damai. Ada sebuah ketegangan kosmis. Sesuatu yang terjadi di luar jangkauan manusia. Semua bermula ketika anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan manusia dan mengingini mereka. Lalu muncul pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya anak-anak Allah ini? Dalam teks Ibrani asli, mereka disebut Bnei Ha-Elohim. Istilah ini juga muncul dalam kitab Ayub, di mana anak-anak Allah digambarkan sebagai makhluk surgawi yang datang menghadap Tuhan. Bahkan, mereka sudah ada sejak awal penciptaan. Artinya, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah entitas rohani. Dalam tulisan kuno yang dikenal sebagai Kitab Henokh, mereka disebut sebagai The Watchers, para penjaga. Namun, mereka memilih untuk memberontak. Mereka meninggalkan dimensi mereka. Ini bukan sekedar kisah romansa. Ini adalah infiltrasi. Sebuah pelanggaran batas antara dua dunia. Mereka turun ke bumi, mengambil rupa fisik, dan mendekati manusia. Lalu, sesuatu yang terlarang terjadi. Sebuah persilangan. Benih yang asing masuk ke dalam rahim manusia. Dan sejak saat itu, garis keturunan manusia mulai berubah. Tidak lagi murni. Dari persatuan yang tidak kudus itu, lahirlah makhluk yang tidak sepenuhnya malaikat. Dan bukan lagi manusia biasa. Mereka disebut Nephilim. Dalam bahasa Ibrani, nama itu berasal dari kata nafal. Artinya mereka yang jatuh, atau mereka yang menjatuhkan orang lain. Mereka bukan sekedar manusia bertubuh tinggi. Mereka adalah makhluk hibrida dengan kekuatan fisik dan kecerdasan yang melampaui logika manusia pada zaman itu. Langkah kaki mereka menggetarkan tanah. Keberadaan mereka mendominasi setiap jengkal bumi. Dunia kuno mungkin mengenang mereka sebagai pahlawan, sebagai dewa-dewa, sebagai setengah dewa seperti Hercules. Namun di mata Sang Pencipta, mereka adalah anomali, sebuah penyimpangan. Kehadiran mereka membawa kekerasan dan kekacauan yang tak terkendali. Dunia perlahan jatuh ke dalam kegelapan. Jika kita mencari jejak fisik mereka hari ini, salah satu yang paling sering disebut adalah Gilgal Rephaim. Terletak di dataran tinggi Golan, Israel. Sebuah struktur batu raksasa, berbentuk lingkaran konsentris. Dari tanah terlihat biasa, namun dari udara bentuknya sempurna. Situs ini terdiri dari sekitar 42.000 ton batu basal, disusun tanpa semen, tanpa perekat. Nama Gilgal Rephaim berarti lingkaran para raksasa. Para arkeolog menemukan sesuatu yang menarik. Struktur ini selaras dengan pergerakan matahari, seperti kalender astronomi purba. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mampu menyusun puluhan ribu ton batu dengan presisi seperti ini di zaman yang belum mengenal teknologi modern? Sebagian percaya ini adalah situs suci. Sebagian lain mengatakan ini adalah makam para Rephaim. Sebuah bukti bahwa mereka mungkin memiliki sistem dan pengetahuan yang jauh melampaui manusia biasa. Bukti lain muncul di wilayah Levan, di Baalbek, Lebanon,
terdapat sebuah blok batu raksasa, dikenal sebagai Stone of the Pregnant Woman. Beratnya mencapai sekitar 1.200 ton, setara dengan beberapa pesawat jet besar. Di Yerusalem, pada fondasi terdalam, terdapat blok lain, dikenal sebagai The Master Course. Beratnya sekitar 600 ton. Pertanyaannya tetap sama. Bagaimana manusia purba yang hanya memiliki alat sederhana mampu memindahkan batu sebesar ini dengan presisi yang luar biasa? Bahkan hari ini, itu bukan hal yang mudah. Misteri ini membuka kemungkinan bahwa ada pengetahuan lain yang pernah ada di bumi. Beberapa percaya bahwa makhluk seperti Nephilim mewarisi pengetahuan dari asal mereka. Jika benar, maka bangunan ini bukan sekedar struktur, melainkan simbol kekuasaan. Sebuah upaya untuk mengabadikan nama mereka. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Nephilim akhirnya mencapai puncaknya. Kejahatan menyebar ke seluruh bumi. Alkitab mencatat bahwa setiap kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata. Bukan hanya perilaku yang rusak, tetapi juga garis keturunan manusia. Silsilah manusia telah tercemar secara sistematis. Namun di tengah dunia yang rusak itu, ada satu garis keturunan yang berbeda. Satu keluarga, Nuh. Ia disebut sebagai pribadi yang benar dan tidak bercacat di antara generasinya. Kemudian semuanya dimulai. Jendela-jendela langit dibuka, dan sumber air dari dalam bumi meledak keluar. Air bah melanda seluruh dunia. Ini bukan sekedar hukuman moral. Ini adalah pembersihan besar. Sebuah pemulihan. Segala sesuatu yang telah rusak disapu bersih. Raksasa-raksasa itu yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, kini harus menghadapi murka Sang Pencipta. Mereka mencoba bertahan, mencari tempat di puncak-puncak gunung tertinggi. Namun pada akhirnya, mereka tetap tenggelam bersama semua kemegahan mereka, bersama dunia yang telah rusak, dan bumi kembali bersih. Namun misteri ini tidak berhenti di zaman Nuh. Ada satu kalimat dalam Alkitab yang sering terlewatkan. Nephilim ada di bumi pada waktu itu dan juga sesudahnya. Artinya, pengaruh mereka tidak sepenuhnya hilang. Setelah air bah, sesuatu muncul kembali. Di wilayah Kanaan, muncul bangsa-bangsa yang menggentarkan. Orang Enak, orang Refaim, dan suku Zamzumim. Mereka dikenal besar, kuat, dan menakutkan. Beberapa temuan arkeologi di wilayah Yordania menunjukkan kota-kota kuno dengan tembok yang sangat tebal. Pintu-pintu batu raksasa, seolah-olah dirancang untuk penghuni yang tidak biasa. Keberadaan mereka bukan kebetulan. Mereka menepati wilayah strategis, tanah yang dijanjikan kepada umat Tuhan. Seakan-akan menjadi benteng terakhir, sebuah penghalang. Ketika bangsa Israel mengirim 12 pengintai ke Kanaan, mereka kembali dengan ketakutan. 10 dari mereka memberikan laporan yang mengejutkan. Mereka berkata, "Kami melihat keturunan raksasa di sana. Di mata mereka, kami seperti belalang." Ini bukan sekedar ketakutan biasa. Ini adalah reaksi.
terhadap sesuatu yang benar-benar mereka lihat. Perbedaan ukuran, perbedaan kekuatan, sebuah trauma psikologis. Namun menariknya, di kota kuno seperti Gad, yang dikenal sebagai tempat asal Goliat, ditemukan struktur gerbang dan tembok dengan ukuran yang jauh lebih besar dibanding kota-kota lain. Ini memberikan petunjuk bahwa laporan para pengintai bukan sekedar hiperbola, melainkan gambaran nyata dari apa yang mereka hadapi. Salah satu tokoh yang paling jelas dicatat adalah Raja Og dari Basan. Alkitab bahkan memberikan detail yang sangat spesifik tentang ranjangnya. Panjangnya sekitar 4,5 meter. Sebuah ukuran yang memberi gambaran tentang tubuhnya. Di wilayah Edrei, para peneliti menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kota bawah tanah, luas, kompleks, seperti labirin. Diduga menjadi pusat pertahanan atau tempat pelindungan. Penemuan ini memperkuat satu hal, bahwa Raja Og bukan hanya sosok besar secara fisik. Ia memimpin sebuah sistem, sebuah peradaban. Kemenangan bangsa Israel atas Raja Og bukan sekedar kemenangan wilayah. Ini adalah simbol bahwa dominasi para raksasa mulai berakhir. Nama Yerusalem tidak pernah lepas dari bayang-bayang para raksasa. Di sebelah barat daya kota itu terdapat lembah Refaim, artinya lembah para raksasa. Di wilayah inilah bangsa Filistin sering menyerang. Mereka mengandalkan klan-klan bertubuh besar. Goliat adalah salah satunya. Namun ia bukan satu-satunya. Ia memiliki saudara-saudara yang juga raksasa. Ketika Daud memungut 5 batu licin, itu bukan tanpa alasan. Ia bersiap, bukan hanya untuk satu lawan, tetapi untuk seluruh garis keturunan yang tersisa. Kemenangan Daud menjadi titik balik, sebuah pembersihan. Yerusalem mulai terbebas dari pengaruh para raksasa. Namun jejak masa lalu itu tidak sepenuhnya hilang. Di bawah Bukit Moria terdapat Gua Zedekia, sebuah tambang batu bawah tanah yang sangat besar, menunjukkan bahwa sejak dahulu Yerusalem dibangun di atas lapisan sejarah yang penuh misteri. Yesus pernah memberikan peringatan, sebuah peringatan yang serius, bahwa kedatangannya kembali akan seperti pada zaman Nuh. Artinya, kondisi dunia akan kembali serupa, bukan hanya dalam kejahatan moral, tetapi juga dalam penyimpangan yang lebih dalam. Hari ini, kita mulai melihat sesuatu. Nephilim mungkin tidak lagi muncul dalam bentuk raksasa fisik, namun esensinya tetap ada. Sebuah upaya untuk mencampurkan yang alami dengan yang asing melalui manipulasi DNA, rekayasa genetika, dan konsep transhumanisme. Manusia mulai mencoba menjadi lebih dari manusia. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini kemajuan atau pengulangan sejarah? Kisah Nephilim bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah peringatan bahwa ketika batas dilanggar, konsekuensinya nyata. Dan pada akhirnya, Sang Pencipta akan tetap menyatakan kedaulatannya atas seluruh bumi.